Selamat siang semuanya dan shalom saudaraku. Biarlah hari ini kita mau bersyukur anugerah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang telah diberikan kepada kita. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa menikmati apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Itu adalah sebuah kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang tidak bisa digoncangkan. Kerajaannya kekal sampai selamanya. Dan pada saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena kasih Allah tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Karena Kau tetap Allah sampai selamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
Oh, Kau tetap Allah kami Tuhan. Walaupun keadaan kami, Engkau selalu ada bagi kami Yesus. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Walau semua bergoncang, Kau tetap Allah kami. Kerajaan-Mu tidak pernah tergoncangkan. Kami percaya itu Tuhan. Kau tetap Allah walaupun apapun keadaannya. Kau tetap Allah kami Tuhan. Walaupun dunia ini serasa kacau. Dunia ini serasa semakin tidak tahu kemana arah tujuan. Tapi kami percaya Tuhan, kami mempunyai pegangan yang kuat, yaitu Engkau Yesus, yang selalu ada saat kami membutuhkan. Yang kami percaya Tuhan, biarlah kami memperkuat iman kami. Kami memperkuat keyakinan kami untuk selalu tetap teguh mengikut Engkau dan menyembah hanya Engkau saja Tuhan. Biarlah siang hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Sementara kami menerima firman-Mu, biarlah kuasa-Mu tetap ada saat ini Tuhan, menjamah kami Tuhan. Dan biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat siang ini Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang semuanya, dan kita kembali di dalam Misbah Keluarga ini. Pada siang hari ini kita bersyukur seperti yang kita nyanyikan tadi, bahwa bumi bergoncang, siapapun bisa tergoncangkan, tetapi biarlah Yesus Allah kita yang tidak pernah tergoncangkan. Nah, maka dari itu pada siang hari ini, untuk melandasi si firman pada siang hari ini, biarlah kita mau tetap teguh mengikut Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah tergoncangkan di dalam kehidupan kita. Kerajaannya kekal sampai selama-lamanya, dan itu pun tidak akan pernah ada yang menggoncangkan. Dan kita tahu bahwa pada bulan ini, di pertengahan bulan ini, bagaimana mungkin berapa hari ke belakang kita tahu bahwa negara Indonesia ini di kota Cianjur, bagaimana bencana melanda, yaitu gempa bumi. Dan saya turut berduka cita dan saya turut berempati bagaimana banyak sekali korban yang berjatuhan. Bagaimana kita juga di bulan Oktober kemarin di Stadion Kanjuruhan juga terjadi suatu bencana belum selesai, dan sekarang bagaimana bencana alam gempa bumi terjadi di kota Cianjur. Dan biarlah segala yang ditinggalkan ataupun yang kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, sanak saudara, anak, ayah, ibu, biarlah diberi kekuatan, supaya Tuhan memberikan kekuatan, dan kita harus tetap menjalani hidup. Karena kedepannya kita akan dunia ini akan semakin kacau, dan saudara-saudaraku yang di Cianjur tetaplah kuat dan tetaplah teguh. Dan kita tahu bahwa segala goncangan di dunia ini bisa terjadi. Dan jikalau saya mengingat kejadian yang sebelumnya, yaitu mungkin di tahun 2006, yaitu gempa di mana saya waktu itu masih berkuliah, yaitu di Jogja, dan terjadi gempa di daerah Bantul. Bagaimana kalau sekarang mungkin 5,8 dan waktu di Bantul 5,9, dan itu saya juga sangat terasa banget, walaupun saya tidak ada di daerah Bantul, saya ada di daerah kota, tetapi sampai terasa di tempat saya. Dan waktu itu tidak berselang lama, saya juga relawan pada waktu itu berangkat ke kota Bantul untuk menolong dan memberi bantuan, dan keadaannya sangat ngeri. Bagaimana rumah-rumah pada hancur semua, tidak ada yang berdiri, cuma sedikit sekali yang berdiri. Dan
kita tahu gempa bumi itu bisa saja kapan terjadi, dan tidak ada yang bisa melawan semuanya itu. Segala kesombongan kita, segala yang mungkin merasa kuat, merasa tangguh sendiri, itu bisa roboh dalam sedikit waktu, dalam berapa detik. Jikalau Tuhan sudah mengizinkan, jikalau Tuhan sudah memberikan semuanya itu. Dan kita tahu bahwa segala bencana alam tidak ada yang bisa menangannya. Kalau menghindari, kemungkinan kita bisa mengetahui tersebut dan kita bisa menyelamatkan diri, itu bisa. Tetapi kita tidak tahu, namanya bencana alam bisa kapanpun terjadi, walaupun mungkin ada alat-alat canggih yang bisa mendeteksi. Tetapi apa yang kita lihat saat ini, apa yang kita dengar saat ini, itu adalah hanya sementara, hanya bagian kecil yang belum kita lihat, yang seperti yang kitab Wahyu akan nyatakan bagaimana akan banyak sekali hal yang kengerian yang akan terjadi di dalam bumi ini. Dan memang itu harus terjadi karena firman Tuhan harus terjadi. Dan kita tahu bahwa di dalam Ibrani 12 ayat 26 dikatakan, waktu itu suara menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bumi dan langit akan digoncangkan oleh Tuhan. Dan yang pastinya semuanya akan dihancurkan untuk supaya Tuhan memberikan bumi tata surya yang baru. Di kitab Wahyu dikatakan bahwa langit dan bumi yang lama akan digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Dan itu firman Tuhan dan memang harus terjadi. Apa yang kita pikir miliki di bumi dan apa yang kita derita, keduanya adalah sementara. Kita memiliki harta benda, kita memiliki kepintaran, kita memiliki keahlian, ketampanan, kecantikan, itu semuanya hanyalah sementara. Suatu saat kita akan mati, dan kematian jasmani itu adalah kematian yang dimana ada dua pilihan. Kita mau menginginkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga atau masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Jikalau kita masuk ke penghukuman yang kekal, wah itu sangat mengerikan, saudara-saudara. Sungguh mengerikan. Saya tidak mau di tempat itu. Bagaimana dengan saudara-saudara? Semakin hari kita harus menyadari bagaimana hari-hari ini adalah jahat dan bagaimana kita hidup di dunia fana yang penuh bahaya. Di mana di dunia ini, saya bilang di dunia fana, iya, karena di dunia ini kita hanyalah sementara. Kita tidak bisa memiliki kekekalan hidup di dalam dunia ini. Kita memiliki barang, benda itu adalah sementara. Tidak ada yang perlu diagungkan, tidak ada yang perlu dibesar-besarkan, tidak ada yang perlu disombongkan. Kita hidup, bahasa Jawa, hanya mampir ngombe. Dan firman Tuhan dikatakan juga bahwa hidup kita juga seperti uap. Kita tahu uap seperti apa, langsung hilang. Maka dari itu, di Ibrani 12 ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa sih yang tidak tergoncangkan? Kita harus menuju ke itu, ke hal itu. Sesuatu yang tidak bisa tergoncangkan. Bumi, alam, sangat bisa tergoncangkan. Bagaimana apalagi sekarang ini dunia semakin rusak. Bagaimana kutub utara es semakin lama semakin mencair, dan kita tahu bahwa semuanya ini akan hancur, dan kita harus waspada itu, dan kita harus memang mengetahui kebenaran firman Tuhan bahwa di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 bahwa apa yang terlihat dan segala isinya adalah sementara, tetapi apa yang tidak kelihatan, yaitu kerajaan surga, tetap kekal.
dan tidak akan tergoncangkan. Itu adalah tujuan hidup kita, yaitu ke bumi dan langit yang baru. Itu yang harus menjadi suatu visi misi di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita pikirkan setiap hari. Aku mau hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Aku mau hidup berguna untuk Allah dan untuk sesama manusia, supaya saat saya dipanggil, saudara-saudara dipanggil, kita masuk ke dalam kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dan kita harus tahu juga bahwa kewarganegaraan kita yaitu adalah kewarganegaraan surga. Iya, selama kita mungkin masih hidup di negara Indonesia, mungkin di negara Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Filipina, dimanapun saudara-saudara berada saat ini, ya kalian memiliki kewarganegaraan yang dimana saat ini saudara-saudara tinggali. Tetapi saat kita besok meninggal, saat besok kita mati, biarlah kita kembali ke kewarganegaraan kita, yaitu kerajaan surga yang kekal, yang tidak akan pernah tergoncangkan dan tidak akan pernah lenyap. Maka dari itu, oleh sebab itu, kita jangan tukarkan apapun keselamatan kita, kerajaan kita, hanya untuk kesenangan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Seluruh dunia berada di bawah kuasa yang jahat. Kuasa iblis, kuasa jahat saat ini kuat sekali, mencengkram, berada di atas awan-awan, di mana banyak sekali saat ini yang gelap mata, yang iblis merasuk ke dalam hati dan pikiran supaya berbuat jahat, supaya berbuat yang tidak baik, supaya tidak percaya Tuhan, supaya melakukan suatu hal hanya berpikir dengan realita, berpikir dengan keadaan yang realistis, memakai logika, terlalu banyak memakai logika. Ya, dalam kehidupan kita harus memakai logika, tetapi jikalau terlalu mengandalkan, itu tidak baik. Maka dari itu, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Seperti yang saya bilang tadi, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi, kita harus menjadi bagian yang ini. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Siapa yang mau tetap hidup selama-lamanya, lakukanlah kehendak Allah. Jangan ditunda. Harus sekarang, mulai dari sekarang, lakukanlah kehendak Allah. Apa yang ada di firman Tuhan, lakukan. Tidak usah kita terlalu memikirkan perkataan orang. Kita tidak usah terlalu masukan-masukan yang tidak benar. Suatu pemikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan, jauhkanlah semua itu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, terlalu banyak memakai logika, terlalu banyak memakai suatu hal yang harus dibuktikan. Ya, tetapi tidak semuanya perlu dibuktikan. Kalian hanya perlu mendengar. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan akan timbul pengharapan. Maka dari itu, biarlah di dalam kehidupan ini kita mengejar yang kekal, yaitu kerajaan surga yang tidak pernah tergoncangkan, bumi dan langit.
akan tergoncangkan, tetapi kerajaan surga akan tetap kekal selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa di dalam dunia ini kami tidak hidup selamanya. Dunia ini adalah fana, di mana kelak kami tidak tahu kapan kami akan mati. Tapi biarlah saat kami meninggal besok, biarlah kami kembali ke kewarganegaraan kami yang asli, yaitu kembali ke Bapa, ke pangkuan Bapa, ke dalam kerajaan surga yang kekal. Itulah yang kami ingini. Tetapi sebelumnya itu, biarlah untuk mencapai semuanya itu, kami harus melakukan kehendak-Mu. Kehendak-Mu yang harus kami lakukan di dalam dunia ini, supaya nama-Mu dipermuliakan, supaya visi misi-Mu dapat terlaksana. Dan itulah yang menjadi pekerjaan kami, dan itulah yang harus kami lakukan, supaya kami tetap melakukan visi misi dari-Mu, Tuhan. Beri kami kekuatan, Tuhan, saat kami masih ada di dalam dunia ini. Berikan kami Roh Kudus-Mu, Tuhan, sehingga kami tetap berpengharapan, memiliki iman yang tetap teguh di dalam-Mu. Kami percaya, Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami, Tuhan, kami percaya rencana-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu rencana apa yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan menebus kami. Amin, amin, amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.